Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini adalah kita harus mengerjakan keselamatan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kehidupan Kristen adalah suatu peperangan dan suatu gerakan. Tetapi kemenangan yang akan diperoleh tidak diraih dengan kuasa manusia. Medan pertentangan adalah lingkungan hati. Pertempuran yang kita lancarkan, pertempuran terbesar yang pernah diadakan manusia, adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Tabiat lama dilahirkan dari darah dan kehendak daging, tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Kecenderungan-kecenderungan yang dibawa lahir, kebiasaan-kebiasaan dulu harus ditinggalkan. Orang yang bertekad untuk memasuki kerajaan rohani akan menemukan bahwa segala kuasa dan nafsu dari sifat manusia lama yang belum bertobat, yang diperkuat oleh kekuatan kerajaan kegelapan, sedang berjuang melawan dia. Sifat mementingkan diri dan kesombongan akan bangkit menentang segala sesuatu yang menunjuk keberdosaan mereka. Dengan kekuatan diri sendiri, kita tidak dapat mengalahkan keinginan-keinginan dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang berjuang untuk menguasai. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin supaya kita menguasai diri kita, kehendak dan jalan-jalan kita. Tetapi Ia tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kemampuan dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Tenaga kita diperlukan untuk bekerja sama dengan Allah. Kemenangan tidak diperoleh tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa merendahkan diri dalam setiap langkah. Kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Khotbah di atas bukit, halaman 158-159. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan mengerjakan keselamatan kita? Apakah kita diselamatkan oleh perbuatan? Tentu tidak. Untuk membantu, mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Kisah Para Rasul halaman 407 paragraf pertama. Berbunyi, pekerjaan mencari keselamatan adalah suatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Inilah maknanya mengerjakan keselamatan kita. Ada yang kita kerjakan bersama-sama dengan Allah, khususnya mereka yang bertobat. Sebab masih dalam buku dan paragraf yang sama, Kisah Para Rasul halaman 407 paragraf 1 melanjutkan, usaha manusia sendiri tidaklah cukup,
Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 39 paragraf 2. Kita tidak dapat mengalahkan musuh yang menahan kita dalam perbudakannya. Allah sendiri dapat memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk bekerja sama dengan Allah, agar kita dapat menang, karena Allah sendiri yang dapat memberikan kemenangan kepada kita. Kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah. Namun, apakah mudah bagi kita untuk menyerahkan diri kita? Perhatikan yang Roh Nubuat katakan berikut ini dalam Steps to Jesus halaman 39 paragraf 4. Pertempuran melawan diri sendiri adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi. Sulit bagi kita untuk memberikan diri kita kepada Allah dan membiarkan Dia mengendalikan pikiran kita. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Karenanya sulit bagi kita untuk memberikan diri kita kepada Allah dan izinkan Allah mengendalikan pikiran kita. Mengapa kita sulit menyerahkan diri kita kepada Allah? Karena Testimonies for the Church volume 2 halaman 195 paragraf 1 menjelaskan, kasih akan dunia dan tipuan kekayaan mengaburkan iman kita, dan kita tidak merindukan dan mengasihi kemunculan juru selamat kita. Kita berusaha terlalu keras untuk mengurus diri sendiri. Kita gelisah dan sangat tidak memiliki kepercayaan yang kuat pada Allah. Banyak yang khawatir dan berusaha menyusun dan merencanakan, takut mereka dapat menderita kebutuhan. Mereka tidak dapat menyediakan waktu untuk berdoa atau menghadiri pertemuan keagamaan, dan dalam perawatan mereka untuk diri mereka sendiri, tidak meninggalkan kesempatan bagi Allah untuk merawat mereka. Dan Tuhan tidak berbuat banyak untuk mereka, karena mereka tidak memberi kesempatan kepadanya. Mereka melakukan terlalu banyak untuk diri mereka sendiri dan terlalu sedikit percaya dan bergantung pada Allah. Inilah penyebab-penyebab mengapa kita sulit untuk serahkan diri kita kepada Allah. Kita terlalu berusaha keras untuk mengurus diri sendiri. Padahal Allah sendiri yang dapat memberikan kemenangan bagi kita. Karenanya perlu bagi kita untuk kerjasama dengan Dia. Tapi, ingat, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 39 paragraf 2 berkata, Ia, yaitu Allah, tidak dapat bekerja di dalam diri kita tanpa izin dan kerjasama kita. Inilah wujud daripada kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita perlu mengizinkan dan kerjasama dengan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Allah Bapa bekerja dalam diri kita untuk memberikan kemenangan bagi kita? Kisah Para Rasul halaman 270 paragraf 1 menyatakan, Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kemenangan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa? Sebab sebagai manusia, Yesus Kristus telah menang. Bagaimana caranya Yesus menang? Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 126 paragraf 1 menjelaskan, Demikianlah kita dapat melawan pencobaan dan memaksa setan mengundurkan diri dari kita. Yesus mendapat kemenangan oleh penyerahan dan iman pada Allah. Dan oleh Rasul ia berkata kepada kita, Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Yesus tahu bahwa sumber kemenangan hanya datang dari Allah, yaitu Bapanya. Itu sebabnya dia berserah dan beriman kepada Bapanya. Itulah nasihat Yesus kepada kita melalui para rasulnya. Dan Allah Bapa karuniakan kemenangan itu melalui anaknya. Inilah pentingnya anak Allah menjadi manusia, agar menjadi saluran berkat Allah kepada kita. Sebab anak Allah lah satu-satunya jalan kepada Bapa. Sekarang kita sudah tahu siapa yang memberikan kepada kita kemenangan, yaitu Allah Bapa. Dan kita juga sudah tahu
bagaimana caranya Allah Bapa menyediakan kemenangan itu bagi kita, yaitu melalui anaknya. Lalu, di manakah pertempuran itu terjadi? Khotbah di atas bukit halaman 158 paragraf 2 berkata, medan pertentangan adalah lingkungan hati. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, sulit bagi kita untuk menyerahkan diri kepada Allah, karena masalahnya ada dalam hati kita. Jadi, oleh karena peperangan terjadi dalam hati kita, maka harus ada yang masuk ke dalam hati kita. Siapakah yang masuk ke dalam hati kita? Yesus Kristus tentunya. Sebab Allah mengaruniakan kemenangan lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Berarti, Yesus yang harus masuk ke dalam hati kita. Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 128 tahun 1901 paragraf 18 berbunyi, Allah telah menempatkan setiap orang muda pada kehormatannya untuk berurusan dengan setia dan sungguh-sungguh terhadap cacat dalam karakternya sendiri untuk melanjutkan perang melawan diri sendiri. Karena itu setiap orang harus memastikan bahwa Kristus tinggal di dalam hatinya oleh iman. Jadi untuk menang dalam pertempuran dalam hati, dalam melanjutkan perang melawan diri sendiri, kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman. Inilah satu-satunya cara untuk menang, yaitu Kristus dalam hati kita yang adalah pengharapan kemuliaan. Kemudian Roh Nubuat menekankan dalam Counsels for the Church halaman 132 paragraf 2 berbunyi, oleh kasih karunia Kristus, Anda dapat memperoleh kemenangan atas diri sendiri dan mementingkan diri. Sebagaimana Anda menghidupkan hidupnya, menunjukkan pengorbanan diri di setiap langkah, terus-menerus mengungkapkan simpati yang lebih kuat bagi mereka yang membutuhkan bantuan, Anda akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Hari demi hari Anda akan belajar lebih baik bagaimana menaklukkan diri sendiri dan cara memperkuat kelemahan karakter Anda. Oleh kasih karunia Kristus, kita bisa menang. Bahkan kemenangan demi kemenangan jadi bagian kita. Apakah kasih karunia Kristus itu? Ingat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 23 Januari 2022 kemarin. Di sana dijelaskan bahwa kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Karenanya Roh Kristuslah yang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sebab memang Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah apakah kita mengizinkan Yesus bekerja dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya atau tidak? Apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada Yesus atau tidak? Apakah kita mau bekerja sama dengan Yesus atau tidak? Inilah pekerjaan kita. Selebihnya Yesus sudah kerjakan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Diet and Foods halaman 153 paragraf 2 berbunyi, Yesus berkata, Dia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Kemenangannya, yaitu kemenangan Yesus, adalah jaminan bahwa kita juga dapat keluar sebagai pemenang dalam konflik kita dengan musuh. Tapi bukan tujuan Bapa Sorgawi kita untuk menyelamatkan kita tanpa upaya dari pihak kita untuk bekerja sama dengan Kristus. Kita harus lakukan bagian kita dan kuasa ilahi bersatu dengan upaya kita akan membawa kemenangan. Inilah maknanya mengerjakan keselamatan kita, saudaraku dalam Tuhan, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kita, dengan bekerja sama dengan Kristus. Sebab Yesus telah menang atas setan, dan setan tidak berkuasa sedikitpun atas Kristus. Kemenangan Kristus adalah jaminan bagi kita untuk menang atas setan. Jika kita mau bekerja sama dengan Kristus, yaitu mengizinkan Dia masuk dalam hati kita dan tinggal di sana. Penyangkalan diri kita bukan karena kuat kuasa kita, tetapi karena Kristus yang mampukan. Sebab Dia sudah hidupkan roh penyangkalan diri terlebih dahulu dan menang. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, kehendak kita tidak dipaksakan untuk bekerja sama dengan wakil-wakil ilahi, tetapi harus diserahkan secara sukarela. Kita harus sukarela mengizinkan hati kita
dikuasai oleh Yesus Kristus dan bekerja sama dengan Dia. Mari saudaraku dalam Tuhan, kita kerjakan keselamatan kita, yaitu dengan menyerahkan hati kita kepada Yesus. Sebab Dialah jaminan kemenangan kita, dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas berita sukacita, bahwa kami boleh menerima kemenangan, asal kami mengizinkan Allah Bapa bekerja melalui anak-Nya. Dengan kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, maka kami menerima kemenangan demi kemenangan. Inilah yang penting bagi kami untuk mengerjakan keselamatan bagi kami, yaitu mengizinkan Yesus masuk dan bekerja sama dengan Dia. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami ya Yesus, mampukan kami, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.